Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali awal pekan kita, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak, meminta pertolongan dari Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Ulangan 32 ayat 10a. Demikianlah dikatakan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah penyertaan Tuhan, umat Israel berjalan dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yang dipimpin oleh Musa untuk berjalan di padang gurun. Namun di tengah-tengah perjalanan, Allah memakai penderitaan sebagai alat menguji kesetiaan umat Allah untuk meyakini dan mempercayai pertolongan dan penyertaan Allah di sepanjang kehidupan. Allah memakai penderitaan itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya memahami apa yang ingin Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap manusia. Musa sebagai pemimpin yang dipercayakan oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, harus menjadi seorang yang luar biasa, harus menjadi seorang yang berbeda dari yang lain. Dia harus memiliki hati yang lembut, hati yang memahami, hati yang sabar dan bisa memahami bangsa Israel yang begitu banyak. Sehingga dia harus sabar untuk menghadapi penderitaan yang silih berganti di tengah-tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. Sama seperti kehidupan kita. Di tengah-tengah pengembaraan kehidupan kita, kita juga sering bersungut-sungut mengomel, dan penderitaan yang silih berganti. Kita sering mengeluh kepada Tuhan, sering mengeluh kepada kehidupan kita sendiri. Kenapa kita harus menanggung penderitaan? Demikian juga yang dihadapi oleh Musa. Namun, melalui firman Tuhan ini, kita mau diarahkan dan dihadapkan dengan segala persoalan yang kita hadapi saat ini. Apakah persoalan yang kita hadapi ini harus kita keluhkan, harus kita sungut-sungutkan? Haruskah kita berdebat dengan iman kita kepada Tuhan, atau kita sekarang sedang menyalahkan Tuhan dalam penderitaan? Sebenarnya, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Allah memakai setiap penderitaan agar setiap orang percaya menghadapi penderitaan itu dengan penuh hikmat. Sehingga tidak bersungut-sungut, tetapi menjadikan penderitaan itu suatu pembelajaran untuk menguji iman kita, menguji keyakinan kita, menguji apakah kita benar-benar berpasrah kepada tuntunan penyertaan Tuhan. Nah, terkadang kita lupa dengan itu. Kita fokus dengan penderitaan, sehingga kita selalu mengeluh, kita akan selalu menghujat, menyalahkan. Tetapi sebenarnya, penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan ketaatan kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah, sehingga penderitaan itu akan menempa kita sebagai orang percaya yang tangguh dan tidak akan terombang-ambing oleh situasi yang sedang kita hadapi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita uji kembali iman kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, sehingga segala penderitaan, segala tantangan kehidupan yang kita hadapi
tidak mengkerdilkan iman kita, tetapi semakin memberikan semangat yang berkobar-kobar untuk mempercayakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan penyertaan kasih setiamu kepada kami. Ajari kami untuk memahami Tuhan setiap apa yang kami alami. Biarlah Tuhan setiap penderitaan yang kami hadapi dan alami itu menjadi sesuatu yang menguji hikmat dan keimanan kami, kesetiaan kami kepadamu. Agar kami tidak bersungut-sungut, tetapi tetap menjadi orang yang bersyukur atas segala yang terjadi. Sehingga kami dapat memuji dan memuliakan namamu di dalam setiap situasi yang kami hadapi. Karena itu Tuhan ajari kami. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah itu menjadi aktivitas yang berguna bagi kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Biarlah Tuhan setiap orang percaya diberkati di setiap aktivitasnya. Yang sakit biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka biarlah Engkau Tuhan yang menghiburkan. Yang menghadapi pergumulan penderitaan biarlah Engkau Tuhan yang menuntun dan menopang mereka di setiap pergumulan mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.